Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Wahyu Lestari. Di sini saya akan mengerjakan ataupun memenuhi tugas kompre yang telah Bapak berikan. Baik, soal pertama yaitu menghafal 5 surat sebelum surat Al-Qari'ah. Surat pertama yaitu surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, surah yang kedua yaitu surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turis sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma raddadna asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukatibu ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Baik, surah yang ketiga yaitu surah Asy-Syi'ar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak wa waza'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, surah keempat yaitu surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka zalam fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Yang kelima yaitu surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idin tuhaddisu ahbaraha wa inna rabbaka awha laha yauma idin yasdurun nasu astatal liyura a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Shadaqallahul azim. Soal nomor 2. Rukun Islam, dalil dan penjelasan masing-masing rukun. Agama Islam diibaratkan seperti bangunan yang kokoh menaungi pemeluknya. Maka dari itu terdapat 5 tiang penegak yang disebut rukun Islam. 5 rukun Islam wajib dilaksanakan sebagaimana telah dijelaskan pada hadis Ibnu radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 tonggak, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, mengerjakan sholat, membayar zakat, haji, dan mengerjakan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8. Semua perintah yang terdapat di dalam hadis tersebut telah diungkapkan di dalam Al-Quran. Syahadat merupakan bukti awal keimanan seseorang terhadap Islam. Kalimat syahadat bermakna mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim.
Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim. Yang artinya, dia berkata tiada Tuhan selain dia, demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu menegakkan keadilan. Tiada Tuhan selain dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran Surat Ali Imran ayat 18. Salat merupakan pilar yang paling penting di dalam ajaran agama Islam. Salat 5 waktu wajib dilaksanakan oleh umat muslim sebagaimana yang telah tertera di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi illa ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Yang artinya, laksanakanlah sholat sampai sejak tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Dan laksanakanlah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh disaksikan para malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Puasa. Melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu bentuk ketakwakan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan ibadah puasa dengan menahan segala bentuk perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari, sebagaimana yang telah diungkapkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablina la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Sebagai umat muslim, wajib membayar zakat, lebih khususnya yaitu zakat fitrah. Zakat telah tertuang di dalam Al-Quran yang diungkapkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Husmin awalihim sadaqatan tuttahiruhum wa tuzakihim wa bihawa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan diri mereka. Berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan rasa ketenteraman. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mendengar. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, di mana diwajibkan bagi umat Islam yang mampu. Di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sungguh Allah mewajibkan atas kalian berhaji, maka kerjakanlah haji." Hadis riwayat Muslim. Soal ketiga yaitu rukun iman, dalil dan penjelasan masing-masing rukun. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, yang berarti meyakini secara kokoh bahwa Allah adalah Rabb dari segala sesuatu, pemiliknya, penciptanya, dan Dia yang memiliki kesempurnaan keseluruhannya dan suci dari segala bentuk kekurangan. Rukun iman yang kedua yaitu adalah iman kepada malaikat-malaikatnya, yang berarti kita meyakini secara penuh keberadaan mereka dan mereka adalah makhluk dan hamba Allah yang sangat taat dan dimuliakan. Sebagaimana yang telah diungkapkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
la yasbiqunnahu bil qawli wa hum bi amri ya'malun, yang artinya mereka tidak mendahului dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 27. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yang membenarkan secara pasti bahwa seluruh kitab yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah diungkapkan di dalam Al-Quran dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad zalla zalalan fa'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang telah diturunkan Allah kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Rukun iman yang keempat, iman kepada para Rasul Allah. Beriman kepada para Nabi dan Rasul adalah beriman kepada siapa saja yang disebut Allah dalam kitabnya sebagai Nabi dan Rasul-Nya, mana yang telah diungkapkan di dalam Al-Quran dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka billahi basyaran wa nazira wa in min ummati illa khalaqa fiha nazir. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita bahagia dan pemberi peringatan, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seseorang pemberi peringatan. Quran Surat Fatir ayat 24. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada segala apa yang Allah beritakan di dalam kitabnya dan dikabarkan oleh Rasul-Nya tentang apa yang terjadi setelah kematian. Rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan hadar, yang artinya beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Beriman kepada takdir adalah membenarkan secara pasti bahwa kebaikan dan keburukan yang telah terjadi ataupun yang semua yang terjadi itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana yang telah diungkapkan di dalam Al-Quran dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar wa amruna illa wahidatun halamhim bila basar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Quran Surat Al-Qamar ayat 49-50. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.